Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menjawab pertanyaan, Mas Andreas, saya pengen belajar digital marketing mulai dari mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, saya perlu sampaikan bahwa seseorang memulai untuk project digital marketing ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Yang pertama sebenarnya yang paling pertama dari sisi kalau misalnya sudah punya bisnis ya, itu memulai bisnisnya itu memang betul-betul dari nol produk. Nol produk itu memang betul-betul nol. Sama sekali belum punya kompetensi dalam hal digital marketing misalnya. Bahkan dari memulai bikin konten itu juga belum bisa. Misalnya membuat video, membuat perancangan konten, mengemas konten yang menarik. Sebelum melangkah ke arah digital marketing ya kita harus beresin dulu area konten. Kecuali konten-konten itu sudah dari supplier. Tapi kadang dari supplier juga kontennya itu ya terbatas gitu. Karena biasanya kalau dari supplier kontennya itu dibuat dan dipakai untuk secara orang banyak. Sedangkan kita butuh optimasi nih, harus bisa closing lebih besar dibandingkan distributor yang lain misalnya. Nah, jadi sebelum kita melangkah ke digital marketing, maka kadang saya periksa dulu parameternya paling gampang dari sosial medianya gitu. Apakah sosial medianya sudah diurus secara ya profesional lah gitu. Apakah hanya baru sekedarnya posting, kemudian. Jadi biasanya saya tanya dulu, kalau kamu belajar digital marketing, apa sih yang misalnya yang dari maksudnya ibarat kita naik sepeda lah, belajar naik sepeda itu sudah di level apa sih gitu. Maksudnya baru sama sekali, baru pertama kali pegang sepeda, bahkan sepeda belum tahu ya, betul harus mulai dari awal. Saya lihat misalnya Instagramnya, dari YouTube-nya, dari Facebook-nya. Ini bukan Facebook pribadi ya, kecuali memang jualannya di Facebook pribadi. Tapi Facebook yang memang didedikasikan untuk jualan. Jadi saya periksa dulu. Oh ternyata dari sisi konten ini sudah oke nih. Oh berarti sekarang sudah mulai ke arah menyiapkan bahan jualan misalnya. Bahan jualannya misal di marketplace ya berarti ya kita misal optimasi dari si marketplace saja. Nah, bagaimana cara misalnya marketplace secara SEO gitu kan. Marketplace misalnya dari sisi mendisplay foto-fotonya yang bagus, membuat deskripsi yang menarik gitu misalnya. Men-setting pricingnya, nah, membuat promo-promo dalam marketplace itu misalnya kayak Shopee misalnya itu ada banyak promo-promo yang mekanisme alat-alat promo, sarana-sarana untuk promo yang bisa digunakan. Termasuk sebenarnya di Tokopedia, di Lazada selalu ada fasilitas untuk hal yang seperti itu. Oh misalnya nggak pakai marketplace, nah ini kan jualannya bukan jualannya berbasis marketplace, jualannya misalnya dari sisi Google misalnya, dari Google. Nah, websitenya kayak apa? Saya pernah punya klien ya, klien saya tuh websitenya mohon maaf ya, baru didatangin saja satu orang, saya sendiri, itu sudah websitenya tuh ngeloadingnya lama banget dan kebuka. Waduh, ya kita mau nggak mau harus beresin dari sisi website dulu gitu. Nah, bagaimana kita mau jualan? Karena website itu lapak ya. Nah, kalau lapaknya saja tidak beres, maka ya bagaimana melangkah ke yang lain gitu kan. Jadi kita harus betul-betul memulai dari, wah ini dibenahin nih websitenya dulu nih. Nah, berarti ketika website-nya nanti dibenahin, dari sisi tampilan, dari sisi, ya ada banyak yang mungkin produk itu menarik ya, tapi website-nya tuh amburadul gitu, berantakan, tidak mobile friendly misalnya. Mobile friendly itu maksudnya seperti apa? Website-nya kalau dibuka dipakai HP itu masih carut-marut gitu, hancur gitu. Nah, zaman sekarang sudah kebanyakan pengunjung itu menggunakan HP. Nah, bagaimana kita bisa kompetitif kalau website kita dibuka pakai HP berantakan misalnya. Loading website cepat atau tidak, artikel websitenya tuh mesti menarik atau enggak gitu. Presentasinya ya, presentasi produk ataupun jasa Anda di website sudah cukup menarik atau tidak. Nah, ini kita evaluasi. Terus misalnya apa? Websitenya sudah oke nih. Nah, sekarang pertanyaannya, ini market produk. Nah, dari sisi kita lihat kompetitor, dari sisi perjalanan, selama berjualan, paling optimal menggunakan apa gitu. Kan sekarang platform iklan ada banyak ya, ada TikTok Ads misalnya, ada Google Ads misalnya, ada misalnya dari Meta Ads, di dalam ada Instagram, ada Facebook, iklan di WhatsApp juga, dan sebagainya. Kira-kira produknya lebih bagus mana? Saya pernah punya klien ya, setengah mati kita optimasi dengan Facebook Ads, dengan Meta Ads, sama ternyata hanya menggunakan Meta Ads dengan budget yang mungkin bahkan separohnya, itu ternyata closingnya jauh lebih bagus gitu. Tapi ada produk-produk yang memang kalau pakai Google Ads ini nggak kekejar ya. Memang harus pakai Meta Ads gitu. Maka kita juga harus pertimbangkan, atau kita kawinkan dua-duanya. Atau misalnya, wah saya budget terbatas, timnya masih terbatas. Mana yang prioritas? Nah ini memang membutuhkan diskusi-diskusi. Maka kadang saya ketika dia bertanya, Mas saya mau belajar digital marketing, ya sebenarnya ini poin penting yang harus dievaluasi lebih dulu. Nah itu baru dari sisi aset digitalnya gitu kan. Nah misalnya dari sisi database pelanggan, apakah sudah memiliki database pelanggan? Katakanlah misalnya punya database pelanggan yang itu basisnya nomor-nomor WA. Ya kita tinggal belajar bagaimana mengolah
WhatsApp itu dengan software-software ya, dengan istilahnya customer relation management ya, software WhatsApp ya. Sekarang ada banyak ya software WhatsApp itu yang sangat bagus-bagus tuh, banyak banget. Walaupun juga ada software yang acak-adul nggak jelas gitu, malah membuat nomor WhatsApp kita ke-banned juga ada. Tapi dalam beberapa perjalanan kita bisa mengevaluasi, oh ternyata software ini cocok, software ini bagus, software ini tidak bagus. Software saya membeli banyak sekali software untuk customer relation management ya, untuk WhatsApp itu. Saya coba ini, coba itu. Memang akhirnya pada kesimpulannya akhirnya ketemu beberapa software yang ini mudah dipakai, gampang dipahami, insya Allah secara WhatsApp broadcastnya juga aman gitu. Nah, ini kalau punya database-nya WhatsApp. Kalau database-nya email, kita ada software-software yang memang bagus untuk mengolah database email. Nalar berpikirnya nanti seperti apa mengolah email ya. Nah, jadi apa? Jadi marketing seperti itu. Belum kemudian kita bahas timnya. Nah, timnya ada enggak gitu. Kadang ada banyak, owner sendiri. Nah, owner sendiri yang akhirnya mengerjakan. Nah, kalau ownernya masih muda, masih apa istilahnya belajarnya masih cepat, ya nggak apa-apa, kita tukar pikiran dengan owner. Tapi kadang, mohon maaf, yang punya kesadaran untuk melangkah ke jalan marketing secara owner, usianya sudah udur. Jadi kadang, mohon maaf, untuk melangkah demi melangkah itu, Masya Allah, mungkin kalau yang owner-owner yang sudah berusia, paling tidak kalau saya diskusi sama beliau-beliaunya ya, saya sampaikan kerangka pikirnya saja. Nanti yang eksekusi, misalnya anaknya, atau orang kepercayaannya yang masih muda. Karena apa? Digital marketing ini sangat dinamis ya. Saya tidak mengatakan yang udur sudah tidak bisa ngikuti lah, tapi maksudnya harus berkomitmen lebih kuat lagi untuk bisa mengikuti, untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Karena digital marketing ini kalau mau serius, mau betul-betul mendapat hasil maksimal, ya mohon maaf, tidak bisa sambilan gitu. Memang harus ada komitmen mendedikasikan waktunya untuk di situ. Nah, misalnya owner, oke lah, owner gitu kan. Owner siapa aja timnya nih, jangan owner sendiri. Karena owner nanti masih packing, masih ngurusi barang, masih ngurusi karyawan, masih ngurusi misalnya produksi, macam-macam kan ini. Nah, ini ke siapa harus berkomunikasi. Nah, mau tidak mau, kalau kebutuhannya sudah punya budget, sudah punya bisnisnya berjalan, ownernya sudah oke, ya mau nggak mau bangun tim gitu. Nah, di sini konselingnya adalah gimana? Konselingnya bangun tim. Jadi digital marketing memulai dari apa? Dari bangun tim dulu gitu. Nah, nanti dianalisa timnya ada apa saja. Karena misalnya kalau digital marketing ya, mau tidak mau kita bersinggungan dengan konten. Hari ini kebanyakan konten adalah misalnya video. Ada nggak di antara tim itu sudah bisa bikin video? Kualitas hasil desain videonya seperti apa? Dalam videonya sudah terselip copywriting yang apa istilahnya merayu orang untuk membeli atau belum? Atau hanya sekedar video saja misalnya? Angle ngambil videonya untuk produknya seperti apa, sudahkah sesuai dengan USP produk, unique selling proposition-nya gitu. Apakah sudah mewujudkan positioning dari produk sehingga begitu videonya nantinya kita iklankan, kita bisa unggul di hadapan kompetitor. Nah, ini bangun tim. Atau timnya cuma ada advertiser. Nah, advertiser ini kualitasnya sudah sejauh mana? Advertiser yang sekedar boost post ya, hanya dengan tombol itu di boost, atau customer, misalnya advertiser yang sudah sampai bisa ngolah data. Kalau zaman sekarang misalnya pakai Facebook yang sudah capi ya, misalnya Facebook converter API ya misalnya. Atau, nah dia sejauh mana ngolah landing page? Bisa nggak advertiser yang ngolah landing page? Bisa nggak advertiser ini ngolah? Nah, karena mau nggak mau kita harus mendalami dulu. Maka sebenarnya kalau pertanyaan, Mas saya belajar digital marketing, ya harus diskusi gitu. Terus kemudian misalnya aset-asetnya, apalagi sudah punya YouTube-nya atau tidak. YouTube-nya tuh kualitas videonya seperti apa saja yang dibahas di YouTube. Nah, dan termasuk digital marketing yang sudah dilakukan sejauh ini apa saja gitu. Karena misalnya di masa lalu sudah mengerjakan A, B, C, D. Ini sebenarnya A, B, C ini sudah benar, cuman kurang digas saja. Mungkin kurang percaya diri atau misalnya kehilangan orientasi mau ngapain lagi misalnya. Nah, ini juga bisa kita olah. Ternyata yang dulu itu tinggal dilanjut saja, digas lebih maksimal, atau ditambah, dipermak, ditambal sulam, ditambah ini itu supaya lebih maksimal. Ada juga yang misalnya sama sekali dulunya belum pernah melakukan digital marketing, atau melakukan digital marketing tapi secara boros, secara salah. Ya kita akan pretelin nih mana yang optimal supaya nanti hasilnya lebih cost efisien. Nah, lebih cost efisien gitu. Karena kan kita jualan juga ya mau tidak mau berhitung secara hukum ekonomi kan. Bagaimana cost-nya tidak terlalu tinggi, tapi juga secara hasil juga bisa maksimal. Oke. Apalagi digital marketing terkait misalnya rule-nya, misalnya rule dari pemerintah. Kayak kemarin, mohon maaf, TikTok itu kan di-banned misalnya. Terus ya kita alternatifnya seperti apa ya? Kita harus ngikutin rule, ngikutin berita terbaru di dunia pemerintahan, seperti apa, kita simak isu-isu terbarunya. Terus misalnya,
oh software-software sudah dipakai apa saja, nanti softwarenya bisa dipakai, dilanjutkan atau di stop. Nah, jadi luasan belajar digital marketing memang kalau misalnya sifatnya workshop tuh kadang membuka pikiran materinya secara umum. Tapi kalau mau dipreteli masing-masing ya harus detail, harus memang betul-betul istilahnya diuncai semuanya supaya nanti kita berharap ya. Walaupun saya secara pribadi tidak pernah berani menggaransi hasil, tapi kita bisa berharap ini jalur yang ini, insya Allah akan lebih cepat ya. Karena pun saya juga punya pengalaman ya, saya punya pengalaman dalam dunia digital marketing ini ya sudah sekian belas tahun di dalamnya. Jadi punya beberapa ya kayak katakanlah kayak punya feeling lah. Ini yang akan lebih menguntungkan, ini akan bagus dan ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu barangkali menjawab ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang WhatsApp, ada yang email gitu tentang saya mau belajar digital marketing, namun saya secara pribadi mohon maaf belum bisa menjawab. Semoga dalam video ini sudah teman-teman bisa mendapatkan inspirasinya gitu. Karena berangkatnya teman-teman berbeda, modalnya berbeda, waktunya berbeda, tenaganya berbeda, kompleksitas timnya berbeda, produknya juga berbeda. Kemudian nanti misalnya kalau digital marketing kedalamannya masing-masing berbeda. Misalnya Facebook, nanti iklan Facebook kedalamannya seperti apa, Meta Ads kedalamannya seperti apa, atau yang pakai mengoptimasi website secara SEO nanti seperti apa. Kemudian secara misalnya pakai Google Ads. Nah, Google Ads itu nanti kedalamannya seperti apa? Belum baca analisa data pengunjungnya, misalnya pakai Google Analytics ataupun software-software lainnya. Nah, aduh panjang lebar nih udah sampai 10 menit lebih. Semoga bisa menjawab. Nanti kalau misal ada yang mau didiskusikan bisa di kolom komentar. Atau nanti misalnya saya ada kelas, kita bisa ketemu langsung ya, kemudian membahas, kemudian diskusi gitu kan, untuk diskusi dari penerapan kelas ke bisnis teman-teman seperti apa gitu. Semoga bisa bermanfaat. Saya cukupkan. Pokoknya kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat bisa di-share. Atau yang belum subscribe silahkan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjir Harusanto undur diri. Terima kasih.